Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Kamilia Salsabila. Saya dari Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memaparkan tentang materi fikih ibadah, fikih muamalah, dan fikih zakat. Fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum-hukum syar'i, khususnya dalam ibadah seperti meliputi toharoh, sholat, zakat, saum, haji, kurban, akikah, dan sebagainya, yang ditujukan sebagai rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridho Allah. Toharoh menurut bahasa berarti bersuci, menurut cara atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Toharoh dibedakan menjadi dua, yang pertama bersuci lahiriah. Beberapa contoh yang bersifat lahiriah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas, dan najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, atau tempat yang didiami dari kotoran sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 4. Yang kedua, bersuci batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat, seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Membersihkan caranya dengan taubat nasuhah, yaitu memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Cara-cara toharoh menurut pembagian najisnya. Yang pertama, najis ringan atau najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya saja dan umurnya kurang dari 2 tahun. Cara membersihkan najis ini cukup dengan membersihkan air di bagian yang terkena najis. Yang kedua, najis sedang atau najis mutawasitoh. Yang termasuk ke dalam golongan najis ini adalah kotoran, air kencing, dan sebagainya. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang, baik rasa, bau, dan warnanya. Yang ketiga, najis berat atau najis mughalladzah. Najis berat atau najis mughalladzah adalah suatu materi yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti, yaitu seperti binatang, anjing, dan babi. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah atau batu. Yang kedua, sholat. Kata sholat secara etimologis berarti doa. Adapun sholat secara terminologis adalah seperangkat perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan beberapa syarat tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat wajib adalah kewajiban yang mempunyai hukum wajib dan sunnah tergantung jenis sholatnya. Sholat yang termasuk fardu ada dua, yaitu fardu ain, yaitu sholat yang wajib dikerjakan dan tidak boleh digantikan oleh orang lain, seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat bagi laki-laki. Sedangkan fardu kifayah adalah sholat yang wajib dikerjakan dan tidak berkaitan dengan dirinya, seperti sholat jenazah. Sholat wajib ada 5, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sholat sunnah. Sedangkan sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Contoh sholat sunnah yang biasanya dilakukan setiap hari yaitu sholat duha, sholat tahajud, dan lain-lain. Sholat sunnah ada 2, yaitu sholat sunnah mu'akkad, yaitu sholat yang dianjurkan dengan penekanan kuat seperti sholat di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan sholat sunnah ghairu mu'akkad adalah sholat yang dianjurkan tetapi tidak dengan penekanan kuat seperti sholat rawatib. Macam-macam sholat. Yang pertama, sholat fardu atau sholat 5 waktu. Sholat yang diwajibkan bagi tiap-tiap orang yang dewasa dan berakal adalah 5 kali dalam sehari. Yang kedua, syarat wajib sholat 5 waktu, yaitu pertama, Islam, suci dari haid atau kotoran dan nifas, berakal, balik, telah sampai dakwah atau perintah Rasul kepadanya, melihat atau mendengar, terjaga atau tidak tidur dan tidak lupa. Yang ketiga, syarat sah sholat, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, menutup aurat, mengetahui masuknya waktu sholat, menghadap ke kiblat atau Ka'bah. Yang keempat, rukun sholat. Yang pertama ada niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku, i'tidal serta tumaninah, sujud 2 kali dengan tumaninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah, duduk akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi Muhammad, memberi salam yang pertama ke kanan, dan menertibkan ruku. Yang kelima, hal-hal membatalkan sholat. Yang pertama, meninggalkan sholat 1 rukun. Yang kedua, meninggalkan sholat 1 syarat. Ketiga, sengaja berbicara. Keempat, banyak bergerak. Kelima, makan dan minum. Dan yang terakhir, niat dalam sholat. Adapun contoh sholat sunnah. Yang pertama, sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunat 2 rakaat atau lebih.
sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Sholat ini dikerjakan ketika waktu duha, yaitu waktu matahari naik setinggi tombak, yaitu kira-kira pukul 8 atau pukul 9 sampai tergelincir matahari. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Kekasihku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepadaku 3 macam pesan. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, sholat duha 2 rakaat. Dan yang ketiga, sholat witir sebelum tidur." Riwayat Bukhari dan Muslim. Niat sholat duha yaitu usolli sunatan duha rakaataini mustaqbilal Niat sholat duha yaitu usolli sunatan duha rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Dan disunahkan membaca surat ad-duha dan asyam. Yang kedua, sholat jenazah. Yang pertama, membaca takbiratul ihram sambil berniat. Niatnya adalah usolli ala hadhil maitati arba'at takbiratin fardu kifayatin makmuman lillahi ta'ala. Itu untuk jenazah yang wanita. Lalu membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, takbir kedua, kemudian membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir ketiga lalu dilanjutkan berdoa untuk jenazah. Allahumma ighfir laha warhamha wa afihi wa'fu anha. Yang keempat, takbir keempat yaitu membaca Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Yang terakhir adalah salam. Sholat sunnah yang ketiga yaitu sholat gerhana. Niat sholat gerhana yaitu sunatan li kusufi syamsi makmuman lillahi ta'ala. Lalu dilanjutkan dengan takbiratul ihram. Dilanjutkan yang ketiga membaca doa iftitah, yang dilanjutkan Al-Fatihah dan surat lain dengan ayat yang panjang dan suara yang keras. Yang keempat, ruku sambil memanjangkan bacaannya. Yang kelima, bangkit dari ruku atau itidal. Yang keenam, tidak langsung sujud namun kembali membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Yang ketujuh, kembali ruku yang bacaannya tidak sepanjang yang pertama. Yang kedelapan, itidal. Yang kesembilan, sujud yang lamanya seperti ruku, dilanjutkan duduk di antara 2 sujud serta sujud kembali. Yang ke-10, bangkit dari sujud dan mengerjakan rakaat kedua dengan bacaan dan gerakan seperti sebelumnya namun lebih singkat. Yang ke-11 yaitu salam. Sholat apa sih tadi? Sholat wajib salah satunya yaitu sholat maghrib. Dimulai dengan membaca niat usolli fardu maghribi, usolli sunatan ya. Usolli fardu. Sholat wajib salah satunya yaitu sholat maghrib yang dilakukan 3 rakaat. Adapun niat sholat maghrib yaitu usolli fardu maghribi salasa rakaat ini mustaqbil. Sholat wajib pada saat maghrib dilakukan 3 rakaat, yaitu yang niatnya usolli fardu maghribi salasa rakaatin mustaqbil berarti ada lillahi ta'ala. Dilanjutkan membaca doa iftitah. Allahu akbar kabiru walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi wa ta'ala inni wajhatu wajhi lillahi Fatara samawati wal ardi hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ala minal muslimin. Dilanjutkan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan membaca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya ruku. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa ardi wa mil'us syai'in min ba'du. Allahu akbar. Sujud membaca Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Dilanjutkan bangkit dari sujud, Allahu akbar, membaca Al-Fatihah. Dilanjutkan membaca surat pendek Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lalu Allahu akbar, ruku. Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du.
Dilanjutkan sujud, Allahu Akbar, subhanallah wa bihamdi. Setelah ruku, bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Dilanjutkan sujud, membaca subhanallah wa bihamdi sebanyak 3 kali. Lalu duduk di antara 2 sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wafini wafu'ani. Kembali sujud, membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Tahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Pada saat membaca asyhadu an la ilaha illallah, tangan kita di dalam mukena seperti ini. Jari telunjuknya menunjuk seperti ini. Berdiri, lalu membaca Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah. Lanjutkan ruku, Allahu Akbar, subhanallah wa bihamdi. Dilanjutkan bangun, Rabbana wa lakal hamdu mil'as samawati wa ma'adi wa min syai'in misalnya ba'du. Dilanjutkan sujud, Allahu Akbar, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wafini wafani. Kembali sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Tahiyatul akhir, membaca at-tahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan terlebih dahulu, lalu ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu membaca doa setelah sholat, astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir sebanyak 3 kali. Allahumma ajirna minan nar sebanyak 3 kali. Pengertian puasa atau saum. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Iya, dari makan dan minum. Makan dan haus saja baru sini. Pengertian puasa. Puasa adalah menahan diri dari lapar dan haus serta hawa nafsu atau segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Puasa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu puasa wajib seperti puasa Ramadan dan puasa sunnah seperti puasa Syawal dan Senin Kamis. Yang kedua yaitu fikih muamalah. Fikih muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut yang terdiri dari hak dan kewajiban. Adapun akad jual beli. Di dalam fikih muamalah. Pertama, akad jual beli salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu yang tertentu, buatlah secara tertulis. Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua, itisna. Itisna adalah akad pemesanan suatu barang dari pihak satu ke pihak dua. Adapun dalam istisna, pemesan memiliki kriteria sendiri untuk dibuatkan barang tersebut oleh produsen. Singkat kata, produsen harus membuatkan barang pesanan sesuai dengan keinginan pemesan. Dasar hukum pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang ketiga, murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Yang kedua, akad kemitraan dalam bisnis. Yang pertama, mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antar kedua belah pihak
di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan satu perjanjian di awal. Dasar hukumnya pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang kedua, musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama dan bagi hasil antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu dengan cara masing-masing pihak memberikan kontribusi atau menggabungkan modal, dana atau mal dengan kesepakatan bahwa hak kewajiban, resiko, dan keuntungan ditanggung secara bersama dengan nisbah, ditentukan sesuai jumlah modal dan peran masing-masing. Dasar hukum musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama musyarakah dalam surat Sha'ad ayat 24. Yang muzaroah ialah mengerjakan tanah seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya seperdua, sepertiga, atau seperempat, sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Fikih zakat adalah sejumlah harta benda yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada kelompok yang berhak menerima harta sesuai dengan ketentuan syara. Adapun rincian dari 8 golongan penerima zakat. Yang pertama, orang fakir atau al-fuqara. Al-fuqara adalah kelompok pertama yang menerima zakat. Al-fuqara menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pakar dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua, orang miskin atau al-masakin. Orang miskin adalah kelompok kedua yang menerima zakat. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, pengurus zakat atau amil adalah orang yang mengurus zakat. Orang yang menjadi amil adalah orang yang jujur dan memahami hukum zakat. Adapun tugas dari amil adalah memungut zakat, menuliskannya, membagikannya kepada para mustahik, menjaga harta yang dikumpulkan, dan sebagainya yang berkaitan dengan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yang perlu ditundukkan hatinya, yang termasuk kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki agama Islam. Yang kelima, para budak. Para budak yang dimaksud di sini adalah budak yang mengadakan perjanjian kepada tuannya bahwa ia akan memerdekakan dirinya. Yang keenam, orang yang memiliki hutang. Imam Nawawi mengatakan bahwa orang yang berhutang itu adalah orang yang betul-betul memiliki hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutangnya itu. Yang ketujuh, orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah. Di dalam tafsir Al-Maghari. Dan yang terakhir, orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang sedang dalam perjalanan, Ibnu Sabil, mereka harus diberi zakat karena ia akan melaksanakan hal yang baik. Tanpa bantuan ia tidak akan dapat melaksanakan hal itu. Seperti orang yang menuntut ilmu di negeri